Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih perbedaan dari present perfect dan past tense. Sama-sama untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi di masa lampau, tapi apa sih sebenarnya perbedaannya? Itu akan saya jelaskan di video ini, dan juga saya akan sharing tentang beberapa variasi yang kalian bisa gunakan untuk membuat kalimat present perfect. Materi yang saya gunakan untuk video ini kalian bisa cek di description box ya. Ayo kita langsung ke materi. Oke, materi kali ini adalah bagaimana caranya kita membedakan kapan kita harus menggunakan simple past, kapan kita harus menggunakan present perfect. Nah, dalam beberapa situasi, simple past dan present perfect itu menjelaskan kejadian yang terjadi di masa lalu ya. Nah, kalau kalian masih ada yang bingung kapan sih kita harus pakai simple past, kapan kita harus pakai present perfect, ayo kita lanjut ke materi ya. Ini adalah perbedaan kapan kita memakai simple past, kapan kita memakai present perfect. Ada kalimat A dan B. Kalimat A ini memakai simple past, kalimat B ini memakai present perfect. Kalimat A, I finished my work 2 hours ago. Lihat di sini tidak ada have atau has, hanya ada verb 2 di sini. Dan ada keterangan waktunya, tepatnya kapan gitu ya. Dan present perfect ada have di sini dan ada already. Setelah itu ada verb 3, ada finished, dan di sini tidak ada keterangan waktunya kapan gitu ya. Ya, di kalimat A ini dia menyatakan dia sudah menyelesaikan tugasnya pada waktu yang spesifik di masa lampau. Nah, kata kuncinya ada waktu yang spesifik di masa lampau, itu kalian pakai simple past. Ya, kalau kalian menyelesaikan pekerjaan tersebut dan dalam kalimat saat kalian menceritakan itu kalian tidak ingin menspesifikasikan kapan sih kalian menyelesaikan tugas tersebut, itu kalian bisa pakai present perfect. Ya. Jadi di sini tidak ada waktu yang pasti, tidak kalian sebutkan kapan kalian selesai mengerjakan pekerjaan tersebut. Itu kalian bisa pakai pakai present perfect. Itu ya. Jadinya tugasnya atau pekerjaannya itu diselesaikan pada waktu yang tidak dispesifikasikan di masa lampau. Sama-sama masa lampau, simple past ada specified time-nya pada kalimatnya, sedangkan present perfect tidak ada specified time-nya. Oke. Kalau ada yang mau rewind lagi, ada beberapa fungsi dari present perfect ada di video saya yang sebelumnya ya. Jadi intinya untuk membedakan kapan harus pakai simple past itu ada specific time-nya. Contohnya specific time-nya itu ada di C ya, ada variasinya. Di sini I was in Europe last year. Itu specific time ya. 3 years ago itu juga specific time, dan yang lain-lainnya di sini adalah specific time. Kalau present perfect itu tidak ada specific time-nya, dan kadang dia itu untuk menceritakan sesuatu yang dia lakukan beberapa kali di waktu lampau, dan itu juga dia tidak menspesifikasikan kapan terjadi ya. Jadi I have been in Europe many times, nggak dijelaskan tahun berapa aja, pokoknya sudah berkali-kali ke Eropa gitu ya. Couple times, several times, atau yang lainnya, tapi tidak di mention, tidak disebutkan persisnya itu kapan. Nah, itu bisa memakai present perfect. Nah, kita lihat sekarang kalimat E dan kalimat F di sini ya. Oke, kita baca dulu. Anne was in Miami for 2 weeks.
ini simple past ya. Kalimat dengan present perfect, Bob has been in Miami for 2 weeks, atau diganti 2 weeks-nya since May 1st. Kita pakai yang 2 weeks saja ya di sini ya, supaya sama dengan yang di atas. Nah, apa sebenarnya perbedaan kalimat yang E dan kalimat yang F? Kalimat yang E, Anne was in Miami for 2 weeks. Nah, kalian ingat simple past itu action yang beginning at the past and ended in the past juga ya. Nah, jadi di sini ada range waktu 2 minggu dan itu sudah begin dan end in the past. Jadi 2 minggunya itu sudah lewat ya. Nah, itu artinya kalimat yang E. Kalau kalimat yang F, Bob has been in Miami for 2 weeks, itu artinya seperti ini. Jadi Bob sudah sampai di Miami tanggal ini 2 minggu yang lalu, dan sekarang sudah sampai 2 minggu, dan hari ini itu Bob masih di Miami dan mungkin berlanjut sampai di future. Jadi sekarang ini Bob masih di Miami ya. Kalau Anne yang di sini, Anne sudah tidak di Miami lagi karena simple past ini begin dan end in the past. Oke. Kalau present perfect masih berlanjut sampai sekarang. Ini artinya Bob masih di Miami sampai hari ini. Nah, itu dia perbedaannya. Kapan kalian harus pakai simple past, kapan kalian harus pakai present perfect. Di sini ada contoh soalnya. Complete the sentences with the words in parentheses. Kita menggunakan format yang past, apakah present perfect atau simple past. Yang nomor 1, have you ever been in Europe? Apakah kamu sudah pernah ke Eropa? Dia bertanya dan jawabannya yes, I have. Iya, saya sudah pernah. Saya in Europe several times. Oke, di sini ada kata kuncinya several times ya. Several times adalah beberapa kali dalam waktu lampau dan tidak dispesifikasikan kapan. Nah, di situ kalian sudah bisa langsung memutuskan pakai present perfect ya. Oke, di kalimat yang selanjutnya, in fact, I was in Europe last year. Nah, kenapa di sini pakai was, pakai simple past? Karena ini ada kata kuncinya. Last year, ada specific time-nya kapan, jadi kita pakai simple past. Oke. Are you going to finish your work before you go to bed? Oke. Jawabannya adalah I have already finished it. Oke, di sini satu kalimat di sini tidak ada keterangan waktunya. Jadi kalian bisa pakai present perfect. Kalimat yang selanjutnya, I finished. Di sini ada keterangan waktu, jadi kalian pakai simple past. Oke. Di sini ada tanda bintang kecil. Jadi pada informal spoken English atau pada percakapan dengan bahasa Inggris yang tidak formal, the simple past is sometimes used with already juga ya. Jadi practice using the present perfect with already in this exercise. Oke, di sini mungkin maksudnya adalah present perfect ya. Present perfect kadang ditambah dengan kata already. Mungkin kalau di Indonesia kan artinya juga sudah ya. Artinya sudah dikerjakan atau ada penekanan gitu ya. Saya sudah mengerjakan ini, jadi tidak perlu dikerjakan lagi atau tidak perlu diulang lagi, itu artinya. Oke, ini adalah perbedaannya. Contoh kalimatnya, kapan kalian harus pakai simple present, present perfect, kapan kalian harus pakai simple past. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan variasi dari kalimat present perfect. Variasinya ini kalian bisa pakai since, bisa pakai for, bisa pakai ever, never, already, dan yet. Oke. Kapan kalian pakai since? Since itu artinya sejak ya dalam bahasa Indonesia.
Since itu pasti dilanjut dengan sebuah a point of time yang berupa starting point-nya, ya. Since itu ditambah dengan sebuah waktu yang adalah waktu kapan dia dimulai. Contohnya ada di kalimat A dan ada variasinya banyak di sini ya. I have been here since 8 o'clock. Berarti saya sampai di sini atau saya sudah ada di sini itu dari jam 8 pas itu ya. I have been here since 8 o'clock. Saya sudah berada di sini sejak jam 8. Jadi setelah since ini adalah starting point-nya. Ya. I have been here since Tuesday. Berarti starting point-nya adalah Tuesday. Okay. Jadi since ini menyatakan sesuatu dimulai pada waktu yang spesifik di masa lampau dan masih berlanjut sampai sekarang, gitu ya. Since menyatakan sesuatu dimulai pada masa lampau dan masih berlanjut sampai sekarang, ya. Present perfect digunakan dengan since karena ada fungsinya present perfect ya. Ada kaitannya antara masa lampau dan sekarang. Nah, itu kalian menggunakan present perfect. Jadi contohnya yang benar itu adalah kalimat B di sini. I have lived here since May, itu benar. I have been here since May, itu juga benar karena di sini formatnya pakai present perfect semua ya. Subject ditambah have atau has ditambah verb 3 atau past participle. Kalian tidak boleh memakai present progressive, kalian tidak boleh pakai simple present, kalian juga tidak boleh pakai simple past. Yang benar adalah dengan present perfect untuk variasi dengan since ya. Oke. Setelahnya ada variasi dengan for. For itu lanjutannya adalah period of time atau sudah berapa lama kalian melakukan sebuah action tertentu ya. I have been here for 10 minutes, berarti periodenya sudah berlangsung selama 10 menit. Dari masa lampau sampai sekarang itu sudah berlangsung 10 menit ya. Contoh lain di sini ada for 2 hours sampai di bawah ada for a long time. Ya. Jadi for di sini dilanjutkan dengan period of time, sudah berapa lama. Nah, bedanya dengan since itu dilanjutkan dengan waktu kapan dimulai. For itu dilanjutkan dengan sudah seberapa lama. Oke. Oke, di sini ada perbedaan antara kalimat I dengan kalimat J ya. Kalimat I ini dengan present perfect, kalimat J dengan simple past ya. Apa perbedaannya? Coba kita baca dulu kalimatnya. Pada kalimat I have lived here for 2 years. Saya sudah tinggal di sini selama 2 tahun. I moved here 2 years ago. Saya pindah ke sini 2 tahun yang lalu. And I still live here. Nah, ini ya artinya kalau pakai present perfect berarti dia start in the past dan sekarang itu belum selesai ya. Jadi sampai sekarang dia itu sudah tinggal di tempat ini selama 2 tahun dan sekarang itu masih berlanjut. Bedanya dengan yang kalimat J, I lived in Athens for 2 years. Di sini tidak ada have-nya ya, berarti ini adalah kalimat past tense. Jadi artinya dia yang berbicara itu tinggal di Athena selama 2 tahun dan saat ini dia sudah tidak lagi tinggal di Athena. Jadi periode 2 tahunnya itu sudah selesai ya. Itu perbedaannya antara simple past dan juga present perfect dengan for di sini ya. Itu ada perbedaannya. Selanjutnya variasi dengan already. Nah, ini mungkin tadi sudah saya sempat sebutkan ya.
Already ini mungkin dalam bahasa Indonesia artinya sudah, ya. Jadi sebuah action itu sudah dilaksanakan atau sudah terjadi pada waktu yang tidak dispesifikasikan di masa lampau. Already ini menekankan bahwa actionnya tersebut itu tidak perlu diulang lagi, ya, atau tidak perlu dilanjutkan lagi. Contoh kalimatnya ini ada banyak, saya sebutkan satu saja. Kalau kalian mau membaca lebih, silakan di pause videonya ya. Don't write to John, I've already done it. Ya, jadi ada seseorang yang atau satu tim, lebih dari satu orang yang ingin membuat satu laporan atau satu surat untuk John, dan satu orang dari tim tersebut sudah melakukannya. Jadi orang lain dari tim tersebut tidak perlu mengulanginya lagi ya. Jadi kalian bisa pertegas itu dengan menggunakan already. Jadi ada penekanan sedikit di sana, tidak perlu diulang lagi atau tidak perlu dilanjutkan lagi ya di sana. Oke, selanjutnya ada yet. Yet ini digunakan pada negative statements dan pertanyaan, di kalimat negatif atau di kalimat pertanyaan. Kalau di bahasa Indonesia mungkin ini artinya adalah belum ya, artinya adalah tidak dalam period of time between before now and now ya, not up to dan including the present. Jadi belum ya artinya dalam bahasa Indonesia, ini kalimatnya panjang dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia simpelnya artinya belum ya. Yet itu biasanya ditulis di akhir dari kalimat ya. Dia hanya untuk kalimat negatif atau untuk kalimat tanya. Contohnya, have you met Judy yet? Ya, kamu sudah bertemu Judy belum? Ya, atau sudahkah kamu bertemu Judy? Nah, yang kedua, I haven't visited the Tate Gallery yet. Saya belum mengunjungi Tate Gallery. Ya, itu artinya dari yet ya. Sekarang ada ever. Kalau ever ini dalam bahasa Indonesia artinya pernah ya. Contohnya adalah ini, kalimat yang ini. Have you ever been to England? Apakah kamu sudah pernah ke Inggris? Oke, di sini juga bisa contohnya untuk kalimat negatif. Haven't, kalimat question negatif. Haven't they ever been to Europe? Tidak pernahkah mereka ada di Europe atau pergi ke Europe? Yang selanjutnya ever di sini bisa dipakai untuk format seperti ini ya. Nothing ditambah ever atau nobody ditambah ever ya. Ini nobody ditambah ever. Nobody has ever said that to me before. Tidak ada seorang pun yang pernah mengatakan sesuatu itu kepada saya sebelumnya. Dan ever juga bisa dipakai dengan kata-kata the first time, atau ini yang pertama kali. It's the first time that I have ever eaten snail. Ini pertama kali saya memakan apa ini ya, siput ya. Oke, ini adalah pertama kali saya memakan siput. Itu kalian bisa pakai ever. Never ini artinya tidak pernah. Sampai sekarang ya, sampai sekarang tidak pernah. Dan ada cautions-nya di sini. Kalian tidak boleh memakai never dan not pada satu kalimat yang sama. Contohnya, I haven't never been to Italy. Ini salah ya. Tidak boleh memakai not dan never dalam satu kalimat yang sama. Yang benar adalah kalimat di bawahnya. I have never been to Italy. Nah, oke, di sini ada latihan. Contohnya sudah ada di menit-menit awal video ini ya. Jadi kalian harus memilih kapan kalian pakai
present perfect, kapan kalian bisa pakai past simple. Jadi kalau kalian ingin mengulang materinya, silahkan diulang dulu sebelum menjawab pertanyaan ini ya. Silahkan dijawab pertanyaannya, tulis kalimat lengkapnya, saya tunggu jawabannya di kolom komentar ya. Nah, bagaimana materi hari ini? Semoga kalian tidak bingung lagi ya, kapan kalian menggunakan present perfect, kapan kalian menggunakan past tense. Oke. Untuk video lain tentang present perfect, kalian bisa lihat linknya di description box ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe pada channel ini. Untuk yang belum subscribe, saya tunggu subscribe-nya ya. Terima kasih, sampai ketemu di video saya yang lain. Bye.